Halo insan Gema Edukasi, selamat sore. Apa kabar kalian di sore hari ini? Selamat berjumpa lagi dalam program acara Bimbingan Belajar atau Bimbel untuk siswa-siswi kelas 7. Hari ini kami akan membahas mata pelajaran matematika. Di studio telah hadir Ibu Lastri. Nah, lalu kita akan sapa dulu ya. Selamat sore Ibu Lastri. Selamat sore. Kita ketemu lagi ya Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berbagi ilmu untuk semua. Rahma mengucapkan selamat mendengarkan.
Baik, itulah tadi sebuah lagu yang mengawali jumpa kita kali ini. Segera saja kita mulai materi kita. Ibu Lastri, kita akan membahas materi tentang segitiga ya, Bu? Iya. Segitiga itu apa sih, Bu? Segitiga adalah merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis dan mempunyai 3 buah titik sudut. Ya, segitiga itu ditinjau dari beberapa jenis, dilihat dari beberapa jenisnya, ada beberapa macam. Ya. Yang pertama itu segitiga jika dilihat atau ditinjau berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki Iya. ya, Bu? Artinya segitiga itu mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Baik. Contohnya segitiga ABC. Ya. AC sama dengan BC, Iya. yaitu sisi AC sama dengan sisi BC. Ya. Kemudian sudut A itu Iya. sama dengan sudut B. Maka kalau ketiga sudutnya kita jumlahkan Ya. menjadi sudut A ditambah sudut B Iya. ditambah sudut C, nilainya menjadi 180 derajat. Oke. Yang kedua, segitiga sama sisi. Oke. Yang dimaksud segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, yaitu segitiga ABC. Ya. Berarti sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA atau sisi Iya. AC. Ya. Yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Dikatakan sembarang karena ketiga sisinya berbeda. Artinya tidak ada yang sama. Oh, baik. Itu namanya segitiga sembarang ya, Bu Iya, ya? karena ketiga sisinya tidak sama panjang. Ya, berbeda-beda ya, Bu ya? Berbeda-beda. Oke. Sekarang kita lihat segitiga itu ditinjau berdasarkan sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ya. Dikatakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah sudut 90 derajat. Kenapa disebut siku-siku? Karena salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. 90 derajat. Oke, iya. baik. Nah, segitiga siku-siku ini itu pertama adalah diperoleh dari bangun datar persegi panjang. Ya. Bangun datar persegi panjang itu kita potong menurut diagonalnya. Maka kita memperoleh 2 buah segitiga siku-siku. Baik. Dari segitiga siku-siku itu mempunyai beberapa sifat, Ya. yaitu dapat kita peroleh beberapa bentuk bangun datar. Pertama, kalau kedua buah segitiga siku-siku itu kita himpitkan bagian sisi miring, Ya. maka kita bisa memperoleh bangun persegi panjang. Yang pertama. Ya. Kemudian kita juga bisa memperoleh dari sisi miring tadi kita hapitkan bentuknya berubah, kita peroleh bangun layang-layang. Oh ya, bangun layang-layang. Dari 2 buah segitiga siku-siku itu juga Ya. kita bisa peroleh juga bangun jajaran genjang. Jadi bisa banyak ya, Bu ya? Jadi itulah keistimewaan dari segitiga siku-siku. Oke. Jadi segitiga siku-siku tadi apabila kita saling himpitkan bagian diagonalnya, Iya. maka kita bisa memperoleh bangun persegi panjang, Iya. bisa kita peroleh bangun layang-layang, Iya. bisa juga kita peroleh bangun jajaran genjang. Ya, berarti dapat 3 bangun ya, Bu ya? Ya, itu dari segitiga Segitiga. siku-siku. Oke. Terus yang kedua Iya. adalah segitiga lancip. Segitiga lancip. Ya. Apa nih maksudnya, Bu? Dikatakan segitiga lancip Mm-mm. karena ketiga sudutnya Iya. itu kurang dari 90 derajat. Jadi Mengapa dia sudut yang disebutnya kurang dari 90 derajat derajat? maka dikatakan sudut lancip. Lancip. Oke. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Ya. Oke. Segitiga tumpul. Dikatakan segitiga tumpul karena salah satu sudutnya Iya. adalah lebih besar dari 90 derajat. Oh, jadi segitiga tumpul ini sudutnya lebih dari 90 Iya. derajat ya, Bu ya. Beda ya sama yang tadi ya, sudut lancip Iya. itu kurang dari 90. Iya.
Kalau yang tumpul itu lebih dari 90 derajat. Cuman Oke. kalau yang tumpul yang lebih dari 90 hanya satu. Oh ya, apa itu Bu? Bukan ketiga-tiganya. Ya. Itu perbedaannya. Oke, baik. Oke. Sekarang yang ketiga itu jenis-jenis segitiga dilihat atau ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya. Baik. Kalau jenis segitiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Baik. Terus yang kedua segitiga tumpul sama kaki. Tumpul sama kaki. Ya. Yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Apa itu, Bu? Artinya sifat-sifat segitiga itu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Kemudian kedua sisinya itu sama panjang. Oke. Sedangkan yang kedua segitiga tumpul sama kaki. Ya. Itu salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Dan kedua sisinya sama panjang. Diulang Ibu dari pertama. Yang segitiga siku-siku sama kaki. Iya, betul. Ya. Segitiga siku-siku sama kaki itu adalah segitiga yang salah satu sisinya adalah 90 derajat. Iya. Kemudian dan kedua kakinya atau kedua sisinya sama panjang. Oke. Oke, contohnya begini. Ada segitiga A, Ya. B, C. Oke. Oke, sudut 90 derajatnya ada di sudut A. Ya. Sudut A 90 derajat. Maka sisi yang sama panjang adalah sisi AB sama dengan sisi AC. Ya. Terus yang kedua yang segitiga tumpul sama kaki. Ya, segitiga tumpul sama Contohnya seperti segitiga ABC juga. Ya. Sudut tumpulnya itu ada di sudut A. Oke. Sudut A merupakan sudut tumpul. Berarti sisi yang sama panjang AB sama dengan AC. Oke. Itu segitiga. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai sifat-sifat segitiga. Apa saja Bu sifat-sifat dari segitiga itu, Ya. Bu? Di sini yang kita bahas adalah sifat-sifat segitiga. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Yang kedua segitiga sama kaki. Iya. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Baik. Nanti ada contoh-contohnya ya Bu ya? Iya, Iya. ada contoh-contohnya. Tadi di awal sudah Ibu singgung mengenai segitiga siku-siku. Di situ sifat-sifat segitiga siku-siku tadi adalah salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Baik. Nah, itu keistimewaan atau sifat pertama dari segitiga siku-siku. Iya. Terus tadi sudah Ibu paparkan bahwa dari segitiga siku-siku kita bisa memperoleh beberapa buah bangun datar. Iya. Kemudian segitiga siku-siku juga ada keistimewaan tersendiri. Apa itu Bu? Itu nanti kalau di kelas 8. Iya. Nah, pada segitiga siku-siku itu kita akan mengenal yang disebut dengan teorema Pitagoras. Oke, berarti itu nanti pelajaran kelas nanti 2 ya Bu ya? Akan kita lanjutkan di kelas Iya. 8. Baik. Kita lanjutkan kembali Bu. Iya, kita lanjutkan kembali mengenai segitiga sama kaki. Iya. Segitiga sama kaki Iya. itu bisa dibentuk dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Iya. Maksudnya apa tuh Bu yang Nah, kongruen itu Bu? Sang kongruen itu adalah dua buah segitiga siku-siku yang sama. Oh, kongruen. Bentuk dan ukurannya sama. Itu disebut kongruen. Kongruen. Oh. Jadi caranya dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen tadi kita himpitkan pada sisi yang siku-sikunya, pada sisi yang ada sudut siku-sikunya kita himpitkan, maka kita akan memperoleh bangun segitiga sama kaki. Oh, jadi ketika dihimpitkan menjadi segitiga sama kaki. Sama kaki. Oke. Sifatnya segitiga sama kaki itu yang pertama, dia memiliki satu sumbu simetri. Iya.
Dan sumbu simetrinya itu Mm-mm. adalah merupakan garis tinggi pada segitiga sama kaki. Ulang Ibu. Ibu, saya ulang ya. Ya. Jadi pada segitiga sama kaki Ya. itu memiliki sumbu simetri. Mm-mm. Contohnya segitiga A, B, C, Ya. ya. Sisi yang paling bawah misalnya AB, Ya. titik sudut yang paling atas adalah C. Iya. Jadi kita tarik garis dari C itu pas pada garis AB, tegak lurus pada AB. Iya. Nah, garis yang kita tarik tadi merupakan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu kalau dalam segitiga Ya. sama kaki itu merupakan garis tingginya. Oke. Pada materi bangun datar, garis tinggi sudah pernah disinggung, Ya. yaitu garis tinggi yaitu merupakan garis yang tegak lurus pada sisi alas. Iya. Artinya garis itu tegak lurus adalah membentuk sudut 90 derajat. Derajat. Terus sifat yang berikutnya, Ya. pada segitiga sama kaki, Mm-mm. sudut yang berada di sisi alasnya, kedua sudut yang berada di sisi alasnya itu adalah sama besar. Iya. Berarti sudut A sama dengan sudut B. Iya. Itu sifat segitiga sama kaki. Sama kaki. Iya. Yang berikutnya yaitu dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Iya. Oke. Oke, itu pada segitiga sama kaki. Sama kaki. Sama kaki. Oke. Oke. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Sama sisi. Ya. Oke. Dikatakan segitiga sama sisi, Mm-mm. keistimewaannya yang pertama Iya. yaitu ketiga sisinya Iya. sama panjang. Baik. Yang kedua, Mm-mm. ketiga sudutnya Mm-mm. itu sama besar. Iya. Yaitu ketiga sudutnya sama besar, nilai setiap sudutnya adalah 60 derajat. Derajat. Terus pada segitiga sama sisi Iya. memiliki 3 buah sumbu simetri. Yang keempat, karena dia memiliki 3 buah sumbu simetri, Iya. maka dia memiliki simetri putar tingkat 3. Oke. Maksudnya bagaimana itu, Bu? Jadi kita bisa putar itu menurut sisinya kita putar A ke B menutupi, B ke C juga saling menutupi. Itu sampai 3 kali putaran. Oh, 3 kali putaran. 3 kali putaran dia saling menutupi Menutupi, terus. oke, baik. Atau dapat dikatakan itu pada segitiga sama sisi. Ya. Yang kelima, Mm-mm. segitiga sama sisi itu Ya. dapat menempati bingkainya itu dengan 6 cara. 6 Seperti apa? cara. Nanti kita bisa nanti insan edukasi bisa coba di rumah Iya. dengan membentuk segitiga sama sisi. Kemudian kita masukkan ke dalam bingkainya secara tegak, diputar ke bawah, diputar ke kiri atau diputar ke kanan. Itu ada 6 cara. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Bu ya. Baik, insan Gema Edukasi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan materi kita tentang segitiga. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu yang satu ini. Jarak berhenti menyiksaku, perlahan belenggu mengikatku.
tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari walau 1000 kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari di mana kau taruh hatimu, di mana kau simpan cinta itu, di mana kau taruh hatimu, di mana kau simpan cinta itu. Masih dari studio Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama Rahma dan Ibu Lastri dalam acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 7. Kita akan melanjutkan kembali tentang materi kita segitiga. Ibu, kita sekarang masuk ke keliling dan luas segitiga ya, Bu? Iya, kita masuk rumus keliling dan luas segitiga. Ya, silakan Ibu. Oke. Insan edukasi yang berbahagia. Sekarang Ibu lanjutkan mengenai rumus keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisi segitiga. Keliling segitiga, ulang sekali lagi, keliling segitiga adalah merupakan jumlah panjang sisi-sisi segitiga. Karena sisi segitiga ada 3, maka kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ya, pulang sekali lagi, keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Contohnya, hitung keliling suatu segitiga yang panjang sisinya 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Maka kelilingnya adalah 8 cm ditambah 10 cm ditambah 12 cm sama dengan 30 cm. Nah, contoh yang kedua, misalnya diketahui keliling segitiga. Keliling segitiga adalah 49 cm. Jika panjang dua sisinya adalah 12 cm dan 20 cm. Hitunglah panjang sisi yang ketiga. Maka panjang sisi yang ketiga adalah keliling dikurang dua sisi yang diketahui. Jadi 49 dikurang 12 dikurang 20. Maka sisi ketiga sama dengan 49 dikurang 32 sama dengan 17 cm. Nah, itu adalah keliling segitiga. Kelilingnya Ibu ya. Ya, sekarang kita masuk luas segitiga. Luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah tempat sisi yang tempat tegak lurus pada sisi tinggi. Oke, sekarang contohnya. Kita lihat contohnya. Suatu segitiga mempunyai alas 8 cm dan tingginya 5 cm. Maka luasnya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 menjadi 8 dikali 5 dibagi 2 yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm persegi. Oke, mudah ya Bu ya? Iya.
Karena kalau kita menghitung luas segitiga itu termasuk mudah. Sekarang gimana kalau yang diketahui itu luasnya? Kalau tadi kan diketahui alas dengan tingginya. Sekarang diketahui luasnya. Oke. Ya, contohnya luas segitiga adalah 48 cm persegi dan panjang alasnya 16 cm. Hitung tinggi segitiga. Maka tinggi segitiga adalah, kita hitung tinggi segitiga berarti luas segitiga dibagi dengan setengah alas. Maka menjadi tinggi segitiga sama dengan 48 dibagi setengah dikali 16. Sama dengan 48 dibagi 8. Jadi tingginya sama dengan 6. Itu tadi adalah mengenai luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Baik. Tapi kadang-kadang kita memperoleh bentuk segitiga yang tidak ada tingginya. Oke. Ya, Itu bagaimana Bu itu? Ya. Kalau kita temukan sebuah segitiga yang tidak diketahui tingginya, maka kita akan menggunakan rumus yang lain. Rumusnya dulu apa itu, Bu? Ya, rumusnya berarti luas segitiga sama dengan akar dari S dalam kurung S dikurang A dalam kurung S dikurang B dikali dalam kurung S dikurang C. Oke, diulang Ibu. Ulang sekali lagi ya. Luas segitiga yang tidak diketahui tingginya adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali dalam kurung S dikurang B dikali dalam kurung S dikurang C. Supaya lebih jelasnya, S itu adalah setengah keliling. S itu adalah setengah keliling. Sedangkan A, B, dan C itu adalah panjang sisi segitiga. Panjang segitiga itu A, B, dan C. Sisi pertama A, sisi kedua B, sisi ketiga C. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal saja ya. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi pertama 9 cm. Ya. Sisi keduanya 6 cm. Sisi ketiganya 5 cm. Ya. Berarti kita cari dulu S-nya atau setengah keliling segitiga. Berarti S sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C. Maka S sama dengan setengah dikali dalam kurung 9 ditambah 6 ditambah 5. Jadi sama dengan setengah dikali 20. Maka S sama dengan 10. Baiklah insan edukasi, sekarang kita lanjutkan, kita akan mencari luas segitiganya. Maka luas segitiganya sama dengan akar dari 10 dikali dalam kurung 10 dikurang 9 dikali dalam kurung 10 dikurang 6 dikali dalam kurung 10 dikurang 5. Maka sama dengan 10 dikali 1 dikali 4 dikali 5. Menjadi sama dengan akar dari 10 dikali 20. Maka luasnya menjadi akar dari 200. Nah,
akar 200 itu bisa kita sederhanakan. Akar 200 itu sama dengan akar 100 dikali akar 2. Maka luasnya menjadi 10 akar 2. Oke, insan edukasi yang berbahagia ya. Sekarang Ibu akan ulas kembali mengenai luas segitiga. Luas segitiga yang sembarang. Yang sembarang yang sembarang, tadi. Yang sembarang. Karena kalau sembarang ini agak susah ya Bu carinya ya. Kalau luas segitiga yang sembarang tadi agak susah. Ulang sekali lagi, luas segitiga yang sembarang yang tidak diketahui tingginya. Sekalian contoh ya Ibu. Ya, sekalian contohnya sekali lagi ya. Oke. Luas segitiga yang tidak diketahui tingginya tadi adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali dalam kurung S dikurang B dikali dalam kurung S dikurang C. S-nya adalah setengah keliling segitiga. Sementara A-nya adalah sisi 1, B-nya sisi 2, C-nya sisi 3. Sekarang Ibu berikan contohnya sekali lagi. Suatu segitiga memiliki panjang sisi A sama dengan 6, B sama dengan 5, C sama dengan 3. Kita akan mencari luasnya. Pertama yang harus kita cari adalah S-nya, yaitu setengah kelilingnya. Berarti S sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C. S sama dengan setengah dikali dalam kurung 6 tambah 5 tambah 3. Menjadi S sama dengan setengah dikali 14. Maka S sama dengan 7. Nah, karena setengah keliling atau S-nya sudah ketemu, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Luas sama dengan akar dari S-nya 7 ya. 7 dikali dalam kurung 7 dikurang 6 dikali dalam kurung 7 dikurang 5 dikali dalam kurung 7 dikurang 3. Menjadi luas sama dengan akar dari 7 dikali 1 dikali 2 dikali 3. Maka kita beroleh akar dari 42. Baik, semakin menarik tentunya pembahasan kita tentang segitiga ini. Namun kita akan kembali lagi tentunya selepas lagu yang berikut ini. Jujur, ku mengagumi, pantas ku beri 1000 pujian buat kamu. Jauh di dalam hati, selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Baiklah pendengar Radio Gema Edukasi, tak terasa ya kita telah sampai pada akhir pembahasan materi kita hari ini. Materi kita tentang segitiga ini sungguh menarik dan sangat menyenangkan, tapi kita harus mengakhiri materi kita. Ibu Lasri, silakan untuk memberikan kesimpulannya untuk materi kita ini, Bu. Ya. Insan edukasi yang berbahagia, sekarang Ibu akan berikan kesimpulan mengenai bangun segitiga. Yeah. Yang pertama untuk segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai kedua kakinya atau kedua sisinya sama panjang, dan kedua sudut yang di sisi alasnya adalah sama besar. Baik. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Kemudian mempunyai 3 sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Kesimpulan yang berikutnya adalah rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kemudian sekarang rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Itu rumus luas segitiga jika segitiga itu diketahui tingginya. Yang ketiga adalah luas segitiga sembarang, yaitu segitiga yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa diketahui tingginya. Rumusnya adalah luas sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali dalam kurung S dikurang B dikali dalam kurung S dikurang C, di mana S adalah setengah keliling. Jadi S sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B ditambah C. Sedangkan A, B, dan C adalah panjang sisi masing-masing segitiga. Oke, terima kasih Ibu Lastri atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar mata pelajaran kita matematika tentang segitiga. Nanti kita berjumpa lagi ya Bu di lain kesempatan. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk sore hari ini bersama Ibu Lastri. Kami pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.